إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup di hari ini, menjalankan aktivitas kita dan berkumpul di sini, menjalani suatu kewajiban bagi setiap lelaki muslim, melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah satu hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Suatu hari beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu hari Rasulullah SAW memegang pundakku. Lalu Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing dan seperti musafir lalu. Hadisnya sangat jelas para jamaah sekalian. Namun sayang, kebanyakan kita merasa betah di dunia ini, kebanyakan kita lupa dengan hakikat hidup kita yang cuma numpang di atas muka bumi ini. Kita lupa dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Banyak dari kita lupa dan lalai bahwa kita semua akan mati dan pasti mati. Karena kita semua lupa para jamaah sekalian, akhirnya banyak kita dari kalangan kaum muslimin hidupnya siang dan malam hanya dihabiskan untuk perkara dunia saja. Maksiat, hura-hura, pesta-pesta, tenggelam di dalam gemerlap dan kenikmatan dunia. Bahkan yang Allah haramkan semua diterjang. Dan orang-orang seperti ini jika diingatkan, mereka akan mengatakan, nanti kan bisa taubat. Tak suka jika diingatkan, dinasehati, nanti akan mati. Mati itu dah ingat umur. Tidak senang jika dinasehati dengan nasihat-nasihat seperti itu. Menghindar dari orang-orang yang suka menasehati dia. Di kantor ada orang yang soleh suka nasihati dia, dia menghindar, capek, kuping. Tak suka dinasehati. Lebih parahnya lagi para jamaah sekalian, membohongi dirinya. Seakan-akan dia akan hidup selamanya di atas muka bumi ini. Seakan-akan dia tahu kapan ajalnya tiba. Para jamaah yang suka rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada harta yang disedekahkan, tidak ada waktu untuk berzikir, tidak ada waktu untuk belajar agama, tidak ada waktu untuk ngaji, tidak ada waktu untuk bakti sama orang tua, tidak ada waktu untuk sholat sunnah, tidak ada waktu untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, subhanallah. Dunia, dan dunia. Seakan dia akan hidup selamanya di dunia ini. Para jamaah yang sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak di dalam Al-Qur'an peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini semua pasti mati. Kalau bukan sekarang besok, kalau bukan besok ya besoknya lagi. Terus kita ini akan berjalan menuju ajal kita. Pasti semua dari kita, tidak ada yang tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan yang namanya mati. Pasti, tidak bisa ditawar-tawar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, kematian yang kalian lari darinya kelak mereka akan menjumpaimu, akan mendapatimu nanti. Di firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian meskipun kalian bersembunyi di gedung yang tinggi yang dibentengi dengan tembok-tembok yang kuat, mati akan datang menjemputmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Akan datang yang namanya sakaratul maut, dan itu yang selama ini kalian lari daripadanya akan datang. Para jamaah sekalian, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak jika kita lihat saudara-saudara kita di luar sana yang pamit pada istri dan anaknya mau berangkat kerja namun tidak pernah kembali ke rumahnya. Berapa banyak orang yang keluar di pagi hari ceria, ngobrol-ngobrol sama anak sama istri, berangkat kerja, namun di siang hari dia pulang hanya jasadnya saja tanpa ruh. Berapa banyak dari kita yang berolahraga biar sehat, merasa sehat, saat lagi berolahraga kematian datang menjemput, jatuh terkapar dan tidak pernah bangun lagi. Berapa banyak dari kita, na'udzubillah, yang sedang nyanyi-nyanyi, joget-joget, meninggal di atas keadaan seperti itu. Silahkan dicari. Zaman sekarang, zaman media. Semuanya ada di media. Kalau kita mau lihat, ada di situ para jamaah. Ya. Itu semua akan datang para jamaah sekalian dan tidak akan ada yang bisa lari darinya. Kaum muslimin yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akan dia tinggalkan semua yang ia bangun selama ini, akan dia letakkan di rumahnya semua yang dia cari banting tulang siang malam untuk cari harta, semua ditinggal, tidak ada yang ikut. Yang ikut hanya kain kafannya saja, masuk ke dalam liang kubur. Bahkan kawan-kawannya yang setiap hari nongkrong sama dia mungkin tidak hadir menyolati dia saat dia disolati jenazahnya. Mungkin kawan-kawan nongkrong-nongkrongnya tidak ikut mengantar dia ke kuburan. Betapa banyak kejadian ini terjadi para jamaah sekalian. Ya. Orang yang meninggalkan sholat karena teman, tidak mau beramal soleh karena gengsi, malu, takut dibilangin so alim. Ya. Nongkrong-nongkrong sama orang-orang itu, saat dia mati, ini teman nongkrongnya tidak ikut sholatin dia. Kenapa tidak ikut? Tidak tahu mau baca doa apa, tidak tahu. Tidak ikut ngantar ke kuburan, tidak ikut. Ya sudah, mati ya selesai. Dan ini terjadi para jamaah sekalian. Kita tukar dunia ini sama akhirat. Atau kita tukar surga Allah Subhanahu wa taala sama orang-orang seperti itu. Tidak ada gunanya bagi dunia dan akhirat kita. Para jamaah yang sungguh rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba yang tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala
ia akan ingat bahwasanya dia tidak akan selamanya hidup di atas muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru fi dzikri hadimil ladzat." Yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat sang penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut. Kematian. Dan juga satu hari Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang dari para sahabat dari kaum Ansar. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, mukmin yang mana yang paling utama, yang paling baik? Kata Rasulullah SAW, "Ahsanuhum khuluqan." Yang paling baik akhlaknya. Lalu beliau bertanya lagi, "Ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina akyas?" Mukmin yang mana yang pintar, yang paling pintar akalnya? Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada." Orang yang paling pintar itu, mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk apa yang datang kelak setelah kematian. Ulaikal akyas. Maka mereka lah orang yang paling pintar. Dan dikatakan juga oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kata beliau, "Fadhahal mautud dunya." Sungguh kematian itu mengungkap semua keburukan-keburukan dunia. Falam yatruk lidhi lubbin fiha farha. Kematian itu tidak akan membuat orang yang punya hati menjadi bahagia. Wa ma alzama 'abdun qalbuhu dzikrul mauti illa sagharatid dunya alaihi. Tidaklah seorang hamba dalam hatinya selalu mengingat kematian kecuali dunia akan kecil buat dia. Wa hana alaihi jami' ma fiha, dan hina di matanya dia semua yang ada di atas muka bumi ini. Mengingat kematian jamaah, ini faedahnya sangat besar. Sebagaimana juga dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, "Idza ghafila qalbi an dzikril maut sa'atan fasada." Kalau hati ini lupa untuk mengingat mati sebentar saja, ana merasa rusak hati ana, kata beliau. Wa qala ba'dhum, aku mendengar mereka mengatakan, "Man aktsara dzikril maut akrama atau ukrima bi thalatha." Orang yang paling banyak mengingat kematian itu akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Orang yang suka mengingat kematian, dia akan sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang pertama. Kemuliaan yang kedua, qanaatul qalbi. Hatinya selalu qanaah, cukup, Allah sudah kasih, alhamdulillah. Ya, ingat mati, ini faedah yang kedua. Ini kemuliaan yang kedua. Adapun yang ketiga, nasyatul ibadah. Ibadahnya akan semangat. Orang cukup mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara besar ini. Yang pertama, dia akan sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak nunggu nanti, nanti kan bisa tobat. Ini orang-orang yang lupa bakal mati, jamaah. Orang yang mengingat kematian, dia akan mempercepat tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditunda-tunda. Yang kedua, dia akan qanaah, dan yang ketiga, dia akan semangat untuk beribadah. Dan dikatakan waman nasiyal maut. Adapun orang-orang yang lupa bahwasanya dia akan mati, uqiba bi thalathati asya, dia akan dihukum dengan 3 perkara. Perkara yang pertama, taswifut taubah atau taswifut taubah. Nanti tobatnya nanti, saya akan tapi tidak tobat-tobat. Hukuman bagi orang yang lupa bahwasanya dirinya akan mati. Yang kedua, wa tarkur ridha bil kafaf. Tidak pernah ridha, tidak pernah cukup sama apa yang Allah kasih ke dia. Tambah sini, tambah sana, terjang ini, terjang itu, halal haram, tidak peduli. Yang penting kenyang. Ini tanda orang-orang lupa dia akan mati, para jamaah. Dan yang ketiga, wal kasal fil ibadah. Dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama terdahulu. Beliau memberi nasihat dengan nasihat yang luar biasa. Kata-katanya simple, mudah, tapi penuh dengan makna.
Beliau mengatakan, "Man ja'alal mauta nasba ainai." Barang siapa yang menjadikan kematian itu selalu ada di depan wajahnya. Lam yubali bidzikid dunya wala bisi'atiha atau bisa'atiha. Dia tidak akan peduli sama sempitnya dunia ini atau luasnya harta di dunia yang dia punya. Mau dia miskin, mau dia kaya, dia tidak peduli. Di depan matanya dia letakkan yang namanya kematian. Mau hartanya sedikit, mati. Mau hartanya banyak, mati. Dan semua tidak ada yang dibawa. Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Hufatan, uratan, ghulla, buhma. Tidak pakai sendal, tidak pakai baju, telanjang bulat, belum disunat. Apa yang dibawa? Mobilkah yang dia bawa? Handphonenya kah dia bawa? Bahkan kain kafannya yang dimasukkan di dalam liang kuburnya tidak ikut sama dia kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jamaah? Apa yang mau dipertahankan sama kita? Kalau bukan amal-amal soleh yang kita kerjakan setiap hari. Ya Ustadz, kerjakan, memang itu perintah. Betul, kita tidak melarang orang untuk bekerja. Tapi kita ingatkan, jangan gara-gara kerja lupa sama mati, dihalalkan semua sama dia. Jangan gara-gara kerja kita lupa sama sholat. Orang-orang terdahulu para jamaah sekalian dari para kalangan para sahabat yang kerja jadi pandai besi, pegang palu, diangkat palunya mau dipukul, dengar azan, ini tidak diturunin jamaah, dilepas sama dia. Kita di mana? Kita di mana ya jamaah? Sahabat bukan, tabi'in bukan, tabi'ut tabi'in bukan, ulama bukan, semua bukan. Apa yang mau kita bawa di hadapan Allah? Harta yang mau kita bawa? Tidak ada jamaah. Para jamaah yang sungguh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang punya iman, dengarkan, sedang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian lalai gara-gara harta-harta kalian, gara-gara anak-anak kalian lalai kepada zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lalai mengingat Allah. Bukan ya, sholat ini wajib jamaah sholat. Ini ditinggal sholat. Hari Jumat, sholat Jumat. Perlu nganterin barang, ada jadi kurir. Dapat berapa uang? 50.000, 100.000. Dia rela tidak sholat Jumat. Muslim apa seperti ini jamaah? Gimana kelak berhadapan dengan Allah? Mau jawab apa di hadapan Allah jamaah? Kelak amalan kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicatat, didatangkan semua. Tidak ada yang disisain, meskipun satu biji, semua Allah datangkan, yang baik dan yang buruk. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ada orang datang di hadapan Allah dengan sijillat 99 gulungan catatan amalan. Satu gulungan panjangnya sejauh mata memandang, isinya dosa semua. Didatangkan semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya sama Allah, apakah malaikat yang mencatat amalmu ini zalim kepadamu? Atau ada perbuatan yang engkau tidak buat ditulis di situ? Tidak ya Allah. Alaka min uzur? Kamu punya uzur? Tidak punya uzur ya Allah. Betul ini amalan buruk Anda semua. Tidak ada uzur jamaah di hadapan Allah. Ditanya dulu sama Allah. Kelak di hadapan Allah. Mau jawab apa jamaah? Allah kasih nikmat. Bangun tidur pagi, minum kopi, ada istri yang bikinin, nikmat semua. Kita lupa sama Allah, lupa sama mati. Allahu Akbar. Allah bilang, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian buat kalian lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka orang yang berbuat seperti ini, mereka adalah orang-orang yang merugi. Di ayat yang selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum, sedekahkanlah harta yang aku rezekikan kepada kalian. Sebelum apa jamaah? Sebelum miskin? Bukan sebelum miskin.
min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kalian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti sudah mati terus bilang, ya Allah kenapa tidak ditunda sebentar? Fa asaddaqa wa akum minas shadiqin. Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Biar aku bisa sedekah, biar aku bisa jadi orang soleh ya Allah. Tidak sempat selama hidupnya dia jadi orang soleh. Sudah mati baru dia sadar, ya Allah kenapa tidak ditunda? Biar ana bisa jadi orang soleh ya Allah. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan tunda ajal seseorang kalau sudah datang ajalnya. Para jamaah, ada ribuan ayat dalam Al-Quran mengingatkan kita bahwasanya kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan jangan dipikir terus kita mati terus selesai semua jadi debu. Tidak jamaah. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berjumpa sama Allah di sidang tanpa ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang waktunya kita memupuk bekal. Sekarang waktunya jamaah. Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa datang ke masjid ini lagi atau tidak. Kita tidak tahu kelak kita bisa pulang ke rumah atau tidak. Wallahi kita tidak tahu jamaah. Jangan kita terlalu yakin, oh nanti saya akan bisa sampai ke rumah sama istri. Tidak ada, insya Allah kita berharap seperti itu. Tapi tidak ada jaminan. Semoga khutbah yang disampaikan ini bermanfaat untuk anak pribadi dan buat jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua menjadi hamba-hamba yang beramal soleh, menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala 'azza min qa'ilin 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة